Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasan Kolik Gallery. Pada kesempatan kali ini saya akan muter-muter atau berkeliling di Desa Menur dan sekitarnya, teman-teman. Jadi akan menemukan arah-arahan apa aja. Mari kita lihat ya, teman-teman ya. Pada lokasi pertama, di sini ada arah-arahan yang mengambil bentuk Pegasus, teman-teman. Seekor kuda yang memiliki sayap, punya kemampuan untuk terbang, dan juga memiliki satu tanduk di atas kepalanya ya. Mari kita lihat lebih dekat. Di sini sudah jadi semuanya, teman-teman. Baik sudah dilapisi, kemudian sudah dicat juga, atau ini mungkin ada cat lebihnya, saya kurang tahu ya. Ini bagian kepalanya, teman-teman. Mungkin nanti dilubangi pada bagian hidung ataupun matanya ya. Kemudian ini ada tanduknya. Oke, sudah jadi bagus sekali. Rahang bawahnya belum dipasang, mungkin nanti bisa digerakkan, teman-teman. Untuk lehernya nggak bisa digerakkan itu. Terus ini badannya juga udah dilapisi ya, teman-teman ya, udah dicat warna putih. Oh, ini bagus sekali. Kaki depannya modelnya menekuk ke belakang itu, soalnya beda-beda bikinnya ya, ada yang kaki ke depan, ada yang ke belakang. Oke, di sini ada badannya. Ini ada seutas tali dengan pegangan yang bisa digunakan untuk menggerakkan bagian sayapnya, teman-teman. Oke, kita geser dikit ke bagian belakangnya. Ini kaki belakangnya ya, seperti terbang melayang begitu, teman-teman. Kaki belakangnya juga udah jadi. Kemudian ini ekornya juga sudah jadi, teman-teman, menggunakan tali rafiah yang warna putih gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ini kayaknya menggunakan bambu, teman-teman, kerangkanya ya. Oke, udah dilapisi juga di sini. Kemudian ini sayapnya. Oke, sayapnya ini bisa gerak ya, dari bambu, dilapisi dengan kain. Ada itu kayak efek bulu-bulu, itu bagus sekali, bisa digerakin juga. Itu seakan-akan terbang ya, teman-teman ya. Mungkin nanti bisa dinaiki, mungkin kalau dinaiki mungkin lebih bagus lagi. Oke, teman-teman, lanjut. Di sini ada masjid. Ini dekat dengan kuda Pegasus yang tadi ya. Di sini masjidnya sangat bagus, bahkan bisa dimasuki oleh anak-anak. Itu bagus sekali, teman-teman ya. Pasti materialnya dari material yang sangat kokoh ini, teman-teman ya. Kita lihat dari dekat di sini. Wah, bagus sekali, ini konstruksinya bagus sekali, teman-teman. Terbuat dari kayu papan triplek ya, teman-teman ya. Sayang sekali tidak bisa melihat konstruksi dari awalnya itu seperti apa, kok bisa jadi kokoh seperti ini ya, teman-teman ya. Lihat ini catnya, bahkan juga catnya sangat rapi sekali. Bagian jendela-jendelanya, jendela depan, jendela samping, semuanya sangat rapi sekali. Yang warna merah bata ataupun warna kuning orange, dan juga ada warna birunya ya, warna biru laut. Ini juga sangat rapi sekali. Bagian atapnya ini ada ukiran-ukiran gentengnya. Ini bukan genteng asli ya, teman-teman ya, ukiran genteng sekali. Di sikunya bagian ujungnya ada bambu juga, ini warna coklat ya. Untuk kubahnya belum terpasang, teman-teman, mungkin nanti dipasang kubah gitu ya. Oke, ini bagus sekali nih, ada ukiran-ukirannya juga. Oke, ini kelistrikannya juga udah dipasang, teman-teman. Ini juga ada kubahnya, warnanya emas ya, kubah emas. Ini dibuat dari bambu, teman-teman ya, udah dilapisi dan diwarnai. Lanjut, ini ada anak-anak yang mencoba untuk masuk dan bermain-main di dalam. Oh, nanti mungkin bisa ditempati oleh anak-anak ya kalau pagi jalan untuk keliling ya, teman-teman ya, supaya nggak terlalu capek gitu, teman-teman. Ke bagian interiornya juga dibuat cukup bagus di situ ya, lega, cukup lega, bahkan mereka bisa berdiri, bisa jalan-jalan, nggak harus duduk aja. Itu ada tempat untuk imamnya juga ada, teman-teman, bahkan ada lafaz Allah sama Muhammadnya juga. Oh, itu bagus sekali sih, teman-teman sih. Lanjut di lokasi selanjutnya. Di sini ada ular ya, teman-teman, ular naga hijau ini, teman-teman. Oke, ini panjang sekali ya,
Kalau biasanya kemarin rekornya 9 meter, ini mungkin ada 25 meter atau lebih mungkin ini teman-teman, saking panjangnya ya teman-teman ya. Ini panjang sekali, warnanya hijau, sudah di ukir juga bagian sisi-sisinya. Mari kita lihat ya teman-teman ya. Oke, ini menggunakan karung goni lembaran ya teman-teman ya, lembaran karung goni, soalnya nanti mungkin digerakkan kayak negara-negara Tionghoa seperti itu teman-teman ya, di perayaan Imlek seperti itu. Oke, ini cara menggabungkannya satu sama lain dijahit ya teman-teman ya, kayaknya sih dijahit manual itu. Wah, cukup effort sekali ya. Di bagian bawahnya warnanya putih, ada garis-garis hitam untuk bagian bawah ular, emang sisiknya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Oke, ini terbuat dari ayam bambu, bagian ekornya belum jadi, ini mungkin ekor modelan kipas gitu ya teman-teman ya, ekor dayung juga bisa ini. Oke, ini di ujungnya kelihatan panjangnya ya teman-teman ya, dari belakang sampai depan sana mungkin ada 25 meter kayaknya sih ada teman-teman. Lanjut, ini kepalanya udah jadi, dibuat dari rangka bambu, dilapisi dengan kardus. Ini dibuat dari kardus teman-teman ya, udah dicat juga warna hijau selaras dengan badannya tadi itu. Ini mungkin belum jadi semuanya, ini mungkin masih ada beberapa part yang belum jadi, mungkin ada jabrik-jabriknya yang lain juga belum tahu saya. Oke, ini matanya udah, giginya udah, itu dari styrofoam dikasih bercak warna merah ya. Ada kumisnya juga, ini terbuat dari kawat juga. Oke, ini tinggal kelistrikan aja yang dipasang ya. Lanjut di lokasi selanjutnya, di sini membuat arah-arahan Kurama atau Kyuubi dari series Naruto ya teman-teman ya. Kita lihat dari kakinya, ujung kakinya ini unik. Kalau kemarin menggunakan kertas, ada juga yang menggunakan anyaman bambu. Di sini ujung-ujung kakinya itu menggunakan kayu teman-teman. Sekali lagi ya, menggunakan kayu supaya lebih mudah, lebih simpel pengaplikasikannya. Oke, setiap tempat masih punya keunikan sendiri-sendiri teman-teman. Ini ekornya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 ini teman-teman nih. Susah untuk menjaga bagian sananya ya, mungkin 6 atau 7. Oke, ini bagian kaki depannya juga udah jadi menggunakan kayu seperti tadi ya, yang diruncingkan seperti cakar teman-teman. Bagian kaki depannya juga udah dilapisi dengan kertas semen. Udah rapi sekali teman-teman ya, nggak ada yang mengelupas sedikit pun ya, rapi sekali teman-teman. Bagian badannya ini menggunakan rangka bambu, udah dilapisi dengan kertas semen, nanti tinggal dicat saja warna orange itu, karena Kurama biasanya warna orange. Warna merah juga bisa sih. Oke, ini kita lihat di bagian kepalanya, nanti lehernya bisa gerak gitu teman-teman ya, ada titik artikulasi di sana. Kupingnya juga panjang. Oke, ini mulut rahang bawahnya juga bisa digerakin teman-teman kayaknya, soalnya ini ada titik artikulasinya juga. Ini gigi-giginya, wah, ini kelebihan pakai kayu ya, bisa dibikin seruncing mungkin, sebanyak mungkin gitu, jadi rapat nanti giginya tuh teman-teman. Bisa dilihat ya, detailnya keren sekali, dan menurut saya malah lebih keren kayak gini daripada pakai kardus ataupun styrofoam yang kemungkinan susah untuk diaplikasikannya. Lebih simpel emang, tapi untuk kerapatnya pasti susah gitu. Oke, ini kita lihat secara keseluruhan ya teman-teman ya. Untuk ukurannya sendiri mungkin ada 4 meteran ke belakang. Lanjut, di sini ada lebah teman-teman, ada lebah ini ya, atau mungkin serangga sejenis ngengat gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari dekat ya kalau gitu. Ini sayapnya model sayap kupu-kupu. Ini cukup membingungkan ya, soalnya kalau sayap lebah bentuknya kayak gini kayaknya, atau saya yang salah mungkin. Oke, ini kita lihat ya, bisa digerakkan tentu saja untuk mengapakkan ke atas dan ke bawah. Oh, bukan ke depan dan ke belakang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini lengannya udah jadi, udah dicat juga warna kuning gading kalau ini ya teman-teman ya. RT 6 RW 1 Desa Menur teman-teman. Oke, ini nanti tangannya bisa gerak ya, tangannya bisa gerak, tangan kanannya bisa gerak membawa MMT gitu. Untuk bagian abdomen atau bagian ekornya
ini udah jadi. Mungkin nanti ada dicat hitam-hitam lagi garis-garis ya. Oh, bisa gerak juga. Oke, di ujungnya sengatnya ini juga bisa gerak. Wow, bener-bener full gerak nih teman-teman ya. Ujungnya, badannya, tangannya, sayapnya bisa gerak semuanya. Badannya itu juga udah dibikin ya, ada 6 bagian atau six pack istilahnya seperti itu ya. Lengan kirinya ini juga bisa gerak gitu teman-teman. Untuk badannya bagian atasnya itu, kepalanya juga bisa gerak teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Ini bagian kepalanya teman-teman, ada antenanya juga, sepasang antena karena serangga minimal punya sepasang antena. Ada juga yang antenanya lebih banyak, ini dari styrofoam yang dicat warna kuning garis warna hitam teman-teman ya. Ini bagian matanya sudah ada kelopak matanya, nanti mungkin dikasih bohlam, dikasih kelistrikan. Untuk bagian mulutnya dibikin siluet kayak gini, nanti bisa dicat lagi. Lanjut di sini di sebelahnya nggak jauh dari tempat tadi ya, ini ada Ka'bah. Ini ditaruh di sini mungkin dari tahun kemarin ya teman-teman ya, tapi nggak ada salahnya kalau dibawa sekalian untuk memeriahkan takbir keliling Idul Fitri 2025 teman-teman. Ini kondisinya masih cukup bagus menurut saya sih, masih cukup layak jalan ya teman-teman. Terbuat dari MMT, itu di percetakan pasti bisa melayani kayak gini ya teman-teman ya. Meskipun sedikit ini ada yang pudar atau mungkin mengelupas teman-teman ya, menurut saya ini masih minor lah, ini memudarnya bagian sini saja sama sini saja kok, dikit-dikit aja kok. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Lanjut di sini membuat sebuah arah-arahan yang info yang saya dapatkan ini membuat panda teman-teman. Mari kita lihat lebih dekat deh kalau gitu deh. Ini pandanya udah jadi, kerangkanya secara utuh ya teman-teman ya. Ini bagian kepalanya, hidungnya udah jadi, telinganya udah jadi, mulutnya juga udah jadi teman-teman. Tinggal pelapisan aja kalau gini. Oke, ini bagian badannya juga menggunakan full bambu teman-teman, full dengan bambu ya. Oke, ini di bagian tangan kanannya kita lihat, ini bisa gerak kayaknya teman-teman, bisa gerak ya. Cakarnya ada 3 bilah, tajam sekali, menggunakan rangkaian bambunya juga ya teman-teman ya. Lanjut di sini ada bagian lengan kirinya teman-teman. Bagian lengan kirinya ini juga udah jadi, kemungkinan juga udah bisa digerakkan juga. Nanti kita lihat mekanisme penggeraknya teman-teman ya. Ini ada tuasnya gitu, nanti talinya yang ungu itu ditarik ke bawah nanti kayak gitu ya, model tuas kayak gitu ya. Jadi pengikatnya nggak langsung di tangannya, di tuas bagian dalamnya teman-teman. Ini bagus sekali, memudahkan untuk menggerakkan. Oke, ini bagian bawahnya kita lihat ya, kakinya itu nanti mungkin modelnya duduk seperti ya, karena memang ada panda kebanyakan memang beraktivitas dengan cara duduk, mau itu makan atau apapun itu lebih suka duduk teman-teman. Oke, gitu, lihat ini kakinya, ini kayaknya nggak bisa digerakin ya. Ini apa ini, ada masa kepalanya ada 2 teman-teman, masa kepalanya ada 2 ya. Ya kalau ada 2 ya gimana nanti. Lanjut di sini ada kuda, ini dekat juga dari panda yang tadi teman-teman. Ini juga udah jadi ya, kudanya simpel saja, udah ada kepala, leher, kaki depan, kaki belakang, badan, dan juga ekor. Kita lihat lebih dekat ya. Kepalanya ini dilapisi busa foam lembaran ya teman-teman ya. Kita lihat aja, ini warnanya biru muda teman-teman, udah dilapisi untuk lebih mudah membentuknya ya teman-teman ya. Di sini udah jadi kepalanya, telinganya juga udah jadi, kemudian di bagian lehernya ini juga udah jadi dilapisi dengan kalau ini karung goni teman-teman. Ini karung goni, ini kelihatan dari syarat-syaratnya ya, karung goni lembaran itu. Oke, di dalamnya juga masih ada itu foam lembaran juga. Oke, ini berarti lapisannya ada 2 itu, lapisannya ada 2 mungkin, yaitu kalau dari bawah kelihatan
Oke, ini bagian kaki depannya udah jadi juga, udah dilapisi juga. Untuk bagian badannya, oh saya tahu ini digunakan 2 lapis supaya untuk kesan kerangka bambunya itu enggak kelihatan teman-teman, bisa kelihatan lebih halus, bisa kelihatan lebih rapi teman-teman. Di lapisi 2 kali lapisan ya, ada lapisan foam tadi dan juga ada lapisan karung goni, walaupun ya tidak bisa menutup secara semua, tapi minimal lebih baik lah teman-teman. Lah, bagus sekali ini. Lanjut, di sini ada arah-arahan mengambil bentuk capung. Ini ukurannya panjang sekali teman-teman. Mari kita lihat lebih dekat deh kalau gitu deh. Oke, kita puteri dulu teman-teman dari bagian kepalanya. Ini kepalanya udah jadi ya. Oke, ini kepalanya udah jadi, matanya juga itu udah jadi siluetnya. Sayapnya itu tinggi sekali teman-teman, tingginya mungkin ada 5 meteran kayaknya ada ini. Nanti kesulitan lewat atau enggak ini teman-teman ya. Oke, ini panjangnya ke belakang ada sekitar 5 meter, tingginya juga 5 meter, mungkin panjangnya bisa lebih dari 5 meter teman-teman. Kita lihat deh, ini bagian kepalanya bisa gerak ya teman-teman ya, mungkin gerakannya kanan kiri itu, ataupun mengangguk atas ke bawah teman-teman. Oke, tinggal udah dilapisi kertas semen, tinggal dicat aja sih. Ini kakinya ada tiga pasang atau 6 biji kanan kiri ya teman-teman ya. Lanjut, di sini ekornya sendiri, oh kayaknya ini lebih panjang dari 5 atau 6 meter teman-teman. Ekornya sendiri aja mungkin ada 4 meter ini. Kalau ke depan ini 3 meter ya, jadi kurang lebih 7 meter ya. Untuk tingginya sendiri tadi ya 5 meteran atau lebih. Itu ya, semoga nanti tidak kesulitan dalam perjalanannya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat lebih dekat ya. Ini ada titik artikulasi di sini, ada pipa paralon, pasti bisa digerakin nanti sayapnya. Nah, itu bagus sekali, nanti itu bisa mengepak ke bawah dan ke atas teman-teman. Oke, untuk bagian badannya juga udah jadi dilapisi kertas semen. Nanti tinggal dicat warna apa, karena capung banyak warnanya teman-teman. Lanjut, di sini ada kubus seperti ini, mau dibikin Ka'bah teman-teman. Karena belum jadi, berarti kita berkesempatan untuk melihat kerangkanya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen bikin Ka'bah yang simpel-simpel aja, yang bahkan nggak ada seminggu jadi, nah ini kita lihat ya, ini dari kayu sekarang. Oke, dibikin penopang juga supaya nggak jatuh. Penopang tengah juga ada, itu penopang samping 2. Oke, penopang bawah juga ada 2 di sini. Oke, penopang miringnya ya supaya nggak jatuh, itu bagian sejajarnya. Kita lihat bagian bawahnya juga ini full kayu teman-teman, jadi tinggal ke percetakan untuk mencetak ukuran yang sesuai ya teman-teman ya, juga panjang yang sesuai, nanti tinggal dipasang dengan paku atau mur. Oke, simpel sekali ya. Bonus, ini di sekitar jalan raya ya teman-teman ya, ini udah masuk wilayah Berumbung teman-teman. Oke, ini ada arah-arah ogo-ogo yang tinggi sekali, mungkin ada sekitar 5 meteran tanpa kepala ya teman-teman ya. Tuh. Oke, kita lihat lebih dekat deh, ini stand base nya kayak gini, mungkin pakai kendaraan. Nanti kakinya ini detailnya bagus sekali ya teman-teman, bahkan ada kerutnya juga, kuku kakinya juga detailnya bagus sekali, jempol kakinya kelihatan lebih besar. Oke, kita lihat dari yang samping juga sama teman-teman ya. Ini panjangnya juga disesuaikan, dimana jari telunjuk dan dari tengah dari kaki lebih panjang dari jari jempolnya. Ini bagian betisnya juga kelihatan besar sekali, bagian pahanya juga besar sekali, disesuaikan ya. Perutnya besar tapi nggak terlalu buncit teman-teman. Ini paha kanannya. Oke, sudah dilapisi dengan kertas semen. Ini rapi sekali ya teman-teman ya, nggak ada yang terkelopas sedikit pun. Itu badannya juga itu tinggi sekali. Oke, itu bagian dadanya, lehernya sayang sekali agak susah ini kelihatannya. Lanjut, tangannya ini juga udah bagus sekali ya teman-teman, tangannya ya.
sayang sekali nggak bisa dilihat jari-jarinya seperti apa. Bagian tangan kanannya cuma kelihatan telapaknya aja. Oke, ini bisa kita lihat teman-teman, ini tangan kirinya, karena tangan kirinya modelnya ke bawah teman-teman. Itu posenya agak sedikit berjongkok ya teman-teman ya, atau setengah duduk seperti itu. Oke, nanti kalau dibikin berdiri mungkin bisa sampai 7 meter lebih teman-teman ya. Tuh, lanjut, ini badannya udah jadi semuanya dari bambu kelihatannya itu ya, terlihat bila-bila bambunya itu teman-teman. Anyamannya udah dilapisi dengan kertas semen semuanya teman-teman. Lanjut, ini di Jalan Jagalan ya. Di sini ada Ka'bah yang udah jadi teman-teman. Ini Ka'bahnya baru ya, bukan seperti yang tadi dan bukan sebelumnya yang belum jadi. Ini udah jadi teman-teman. Kita lihat lebih dekat deh teman-teman deh. Oke, ini menggunakan MMT ya teman-teman ya. Cukup simple karena bikinnya nggak ada seminggu pasti udah jadi kalau kayak gini teman-teman ya. Udah jadi full semua bahkan. Oke, ini udah dipasang lampu juga, modelan lampu kelap-kelip ya. Ini ada lafaz-lafaz bacaan dari Al-Quran. Di sini juga warna hitam pekat, bawahnya ada kayak aksen batu bata seperti Ka'bah di Mekah ya teman-teman ya. Bagian bawahnya dari bambu, beda dengan yang tadi yang dari kayu ya teman-teman ya. Tentu saja itu bebas dari yang bikin teman-teman. Untuk tingginya mungkin 2,5 meter ada kayak teman-teman. Ini lumayan lah, standar lah, cukup tinggi. Tuh. Lanjut, di sini ada beberapa lampu selangnya juga. Ada kombinasinya berarti teman-teman ya. Ada lampu kelap-kelip dan lampu selang juga teman-teman. Ini bagian pintu Ka'bahnya ya. Oke, bagian sana bagian Hajar Aswadnya. Lanjut, di sini terakhir ya ada arah-arahan Kurama juga QV. Tuh, ini modelnya berdiri. Kalau tadi mungkin agak ke bawah, ini berdiri. Cakarnya ini juga udah jadi ya, beda sama yang tadi. Ini badannya juga udah jadi bahannya. Lanjut, di sini ada ekornya cuma 2 ya, tidak masalah. Mau dibikin 1 sampai 9 juga sama sekali tidak masalah, tergantung dari yang bikin teman-teman maunya berapa. Oke, di sini cakar bagian depannya juga udah jadi, ada 4 bilah di sini, tajam-tajam, panjang-panjang sekali teman-teman ya. Bisa buat masuk sate itu, masuk bakso itu teman-teman. Maaf canda ya. Lanjut, ini ada badannya untuk lengan bagian kanan juga udah jadi teman-teman. Kayaknya sih nggak bisa digerakin ya, atau bisa digerakin nih tangannya ya. Kalau bisa digerakin nanti keren sekali ya, cakarnya panjang bisa digerakin. Oke, ini bagian kepalanya, ini mulutnya bisa digerakkan ya teman-teman ya, buka dan menutup. Dan uniknya ini tarikannya dari depan teman-teman gitu. Ada pipa paralelnya juga dari belakang rahang, ujung rahang ke depan bagian tengah itu teman-teman. Jadi mekanisme penarikannya seperti itu. Untuk bagian kepalanya, pangkal kepalanya ya, ini juga ada titik artikulasi di mana ada engsel situ. Nah, bisa nengok kanan kiri teman-teman. Wah, ini keren sekali ya. Untuk bagian mengangguknya itu bagian pangkal lehernya itu teman-teman, ada tali putih ke belakang itu. Kalau lihat ya, ini tingginya mungkin sekitar 3 meteran ada teman-teman. Tapi ini udah naik kendaraan kok, jadi nggak mungkin lebih tinggi lagi ya, tinggal dicat aja warna orange. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.